Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansari wa ali baiti radhiyallahu ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiq wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, punya kantan sakawula ta'zimi, Bapak Ibu jamaah GSM Nurul Atqiya Pulau Tondo ingkang insyaallah senantiasa dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan mengawali setiap perjumpaan kita. Sebelum kita mengucapkan apapun, maka tidak ada kata yang pantas selain ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Satu-satunya kata yang pantas diucapkan karena Allah selalu menyampaikan, menyalurkan, memberikan, mengkaruniakan berbagai macam nikmat kepada kita semuanya. Meskipun kita adalah orang-orang yang selalu berbuat salah, selalu berbuat dosa, selalu berbuat maksiat, selalu lalai dalam sholat, selalu lalai dalam ibadah, akan tetapi Allah masih terus memberikan kenikmatan kepada kita dan selalu memberikan kesempatan untuk bertaubat. Ini semuanya karunia dari Allah yang harus kita syukuri. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Iki wau kula bidal niki tasik ngantuk. Kalau matur aji wae kula ngantuk tapi niki ningalin jenengan ping-ping ngaten suweger. Malih suweger ta sih. Alhamdulillah. Wan mangga kita murajaah. Alhamdulillah kalau wingi sampun ngantos ayat sekawan welas sampai ayat 14 nggih. Sudah tinggal sedikit lagi sebenarnya, tapi karena memang waktunya tidak cukup, hari ini akan kita lanjutkan ya. Berarti ini sudah selesai hari ini insyaallah satu halaman pertama. Untuk pertemuan selanjutnya setoran dinten Senin berarti insyaallah, mudah-mudahan nggih. Monggo kita murajaah sareng-sareng, kita awali dengan ta'awun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma alal kafirina ghairu yasir. Dharni wa man khalaqtu wahida wa lahu ma lam
sampai ayat 14. Nggih. Ini sebagian insyaallah sudah hafal karena memang kemarin itu kita sudah fahmil Quran, tapi ternyata waktunya tidak cukup. Kita ulangi lagi fahmil Qurannya nggih. Kemarin ayat 12 sampai 14 selalu hurufnya diawali wa, ya, wa ja'altu wa banina wa mahattu. Nah, sekarang ini yadainya tidak beraturan, ya, sukasa. 15 thumma yatma'u. 16 kalla. 17 saurhiquhu. Ya, dirangkai nggih 15 sampai 17 1 2 3. 15 thumma yatma'u. 16 kalla. 17 saurhiquhu. Lagi 15 thumma yatma'u. 16 kalla. 17 saurhiquhu. Kita sekarang fahmil Quran cukup satu kali karena kemarin sudah, kita tinggal menyegarkan ingatan kembali. Thumma kemudian yatma'u dia tamak. An bahwa azida aku tambah. Ya. Kalla sekali-kali tidak. Innahu sesungguhnya dia. Karena dia adalah. Li kepada. Ayatina ayat-ayatku. Anida menentang. Seakan urhiquhu aku timpakan dia. Sa'uda siksaan yang berat. Ini kaitannya dengan orang yang kemarin mendapatkan begitu banyak nikmat, ya, wa ja'altu lahu malam mamduda, punya harta yang banyak, tabungannya banyak, baik itu tabungan emas, tabungan deposito, tabungan bank, tabungan wis napa mawon, rekeninge kathah nggih. Lah jenengan kan ATM tok sing kathah. Isine mbuh. Wa banina syuhuda, anake yo akeh. Nggih, anake akeh tur nglumpuk. Ngoten nggih. Orang tua niku yang membuatnya bahagia niku kan kalau sudah sepuh itu kalau anak-anaknya ngumpul nggih. Biasanya kan putrane kuwadah tapi wis gedhe wis mencar dhewe-dhewe. Nggih napa nggih? Mencar teng Surabaya, teng Malang kula nggih ngoten. Ibu kula niku nggih. Kula niku tunggale 8 mboten wonten setunggal ketali terus 7. Kang setunggal teng Semarang, setunggal malih teng Jakarta, setunggal teng Surabaya, setunggal dateng Jombang nggih. Kang setunggal awor ibu rumiyin niku kondisinya lemah mental. Terus usia 40 tahun tapi pikirannya kados lari umur 3 tahun. Terus sing ngrawat ibu. Kula pada saat selesai kuliah di Surabaya terus kerjanya nggih di Surabaya. Riyen mboten wonten HP, ben enjing niku badhe subuh teng wartel, telepon ibu nyuwun dungane kalih nangis-nangis. Bu, kula didongakne saged kerja teng Tulungagung. Ngoten. Napa wis pokoke pengin ngopeni. Ngoten, pengin sanding ibu. Aja apa to le wis kuliah dhuwur-dhuwur, duka napa. Ngoten. Ternyata tahun 2009 niku wonten pendaftaran CPNS. Ngoten. Pas kula badhe daftar nggih kalih rencang-rencang Surabaya ingkang kerja teng mriku wis ora usah daftar kuwi kok ya mesti metu duwite. Ngoten. Wis ora apa-apa, sing penting aku pengen daftar, sing penting ora ngetone duit. Nah, ternyata doanya ibu, ngoten. Doanya ibu alhamdulillah saya keterima.
ngoten. Terus di Tulungagung saya sejak dulu itu sudah bisa menyadari bahwa orang tua itu ingkang disenengi niku napa ketika ada anaknya yang nyanding ngoten. Pramila saniki ibu pun boten wonten. Pramila jenengan kalau ada orang tua, masih ada orang tua niku bejo-bejone orang yang masih punya orang tua kemudian bisa dirawat itu jalan tol menuju surga nggih, jalan tol nggih. Tapi sayangnya nuwun sewu nggih, kula critani niku sayangnya itu hanya untuk laki-laki ngoten. Karena kalau sudah menikah, kalau wanita jalan tol jenengan pun sanes ibu malih. Napa jalan tol jenengan? Suami. Niku jalan tol jenengan niku suami. Lek jenengan tasik kagungan suami, jalan tol nggih niku. Ngoten nggih. Pun bedanya niku antara laki-laki dan perempuan. Kula sekedhik cerita gini. Ini kemarin itu ada orang yang cerita curhat datang kula, Pak Najib niki kula niku kalian garwa sama istri saya itu sudah nopo mau pisah ngaten. Terus istrinya itu sudah tidak mau bersama lagi karena nopo, karena masalah ekonomi. Karena dirasa suaminya tidak mencukupi kebutuhannya. Sedangkan si suami itu sudah berjuang keras. Dulu memang suaminya itu dia tidak mau tahu tentang urusan keluarga, tapi kemudian dia sudah mau berubah. Pripun niki? Tapi sayangnya dia keuangannya masih belum banyak. Kerjanya nopo jadi tukang cukur ngoten. Tapi kok panggah perekonomian seperti itu ngoten. Pun ngeten. Jenengan lek pengen ngertos carane. Sekarang jenengan tulis di kertas, tulis 5 kesalahan yang menyakiti perasaan pasangan nopo. Ngoten. 5, tulis 5. Terus mantun niku jenengan tanglet istri jenengan. Aku selama iki sing marakne lara atine sampeyan iki apa? Ngoten. Ora usah akeh-akeh 5 tok ngoten. Nulis 5. Engko ora usah diengkel. Aja merasa bener. Wis pokoke ditulis ae. Pun ngoten sampun lek wis jenengan salat tobat seminggu terus-terusan. Nobati kesalahan niku wau sing jenengan tulis niki wau. Nggih, istighfar nobati krasa salah. Biasane wong tukaran niku mergo krasa bener apa krasa salah? Krasa bener. Ngoten. Kalau wingi panggih, pripun? Setelah 2 minggu saya tanya, pripun sudah sampun? Apa yang dirasakan? Alhamdulillah niki cukuran kula kok tambah kathah. Ngoten. Terus niki kula nggih ken belajari tiyang nyukur. Sak wong niku mbayar teng kula 3 juta. Ngoten. Ada 2 orang yang sudah mau diminta dia untuk dipelajari dari tukang cukur. Terus niki kula kalian Disnaker diajak pelatihan menjadi pelatih tukang cukur, mendapatkan sertifikat nasional gratis selama 2 minggu, padahal harusnya niku bayarnya belasan juta. Niku gratis, mangke pun asal sertifikat nasional niku tiang-tiang percados dia menjadi trainer atau pelatih tukang cukur. Ngoten. Hanya karena nopo? Salat tobat, hanya karena menyadari kesalahannya. Ngoten. Dan istrinya itu tidak jadi minta cerai, nggih. Karena nopo? Karena sudah merasa suaminya itu mau
menyadari kesalahannya. Ngoten. Nggih. Kula sanjangi, kalau cerai itu hanya boleh dilakukan jika ada pelanggaran syariat. Pelanggaran syariat apa? Bojone seneng mendem, seneng medok, seneng main, ora gelem sholat dan lain sebagainya, ditoto angel baru. Tapi kalau suami atau istri itu mau memperbaiki kesalahan, tidak ada syariat yang memperbolehkan cerai. Lek panggah ngengkel, urung karuan selanjutnya mendapatkan pasangan yang lebih baik dari yang sekarang. Jadi karena menikah itu tujuannya ibadah. Jangan hanya menikah tujuannya karena sudah tidak cinta lagi. Nggih, niku kuncine lek jenengan kula jenengan niku kula ngaten napa? Karena kula praktekne piyambak, kula tulis piyambak, kula tanglet bojo kula apa sing selama iki ora pas, kula tulis kula template teng tembok, ngoten. Lek aku nglakoni salah neh, kuwi lho nomor iki, ngoten. Nggih. Nah niku kersane napa? Biasanya orang niku tukaran mergo krasa paling bener. Nah, kalau kita merasa salah terus kemudian tukaran mergo salah, sepurane ya sing salahku, ora sing salah aku, ora aku sing salah, ora apa sing salah aku. Ngoten, mboten tukaran ngoten niku. Nggih. Pramila menika kalau ingin mendapatkan rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah, kuncinya satu, merasa bersalah, minta maaf kepada orang yang disalahi, kemudian bertobat istighfar. Insya Allah ingkang rezeki ini tasih seret-seret niku wau oleh Allah akan dikaruniakan rezeki yang lebih banyak dan barokah. Ngoten niku kula critani rahasia pun jenengan critani sinten-sinten. Ngoten nggih. Nggih. Lek jenengan ingin mendapatkan rezeki yang melimpah, kalau ingin pilih wonten sing tanglet pripun niki kula panggah seret mawon. Carane nggih ngoten niku wau. Jenengan tulis teng piyambak teng napa kertas aja jenengan tanglet garwane jenengan. Aku selama iki salahku apa, Pak? Wakeh. Lah ya apa? Panggah cerewet pun dibales. Lho awak sampeyan ora dicereweti ancen lho malah tukaran. Oh ngono ya Pak ya wis ngoten. Nggih, insyaallah dengan cara seperti itu tiba-tiba rezeki lho ditelok bojoku kok malih manut ya wis diingi tak kei sewulan 1.000 wis saiki tak kei 105.000. Tambahi 5.000. Bon, ngaten nggih. Ki mau tekan kono kok ngendi ki mau ceritane. Nggih. Artinya tentang rizki itu tadi, bahwa ketika mendapatkan rizki yang banyak, anak yang ngumpul, kemudian luas kecukupan hartanya, tapi masih tamak yatma'u thumma yatma'u an azid, masih tamak juga minta lebih, merasa kurang. Kalla aja kaya mengkono, innahu kana li ayatina anida. Sesungguhnya apalagi kalau wis dikei begitu banyaknya nikmat tapi tidak mau melaksanakan ibadah dan justru menentang li ayatina, tanda-tanda Allah berupa Al-Qur'an, saurhiquhu sa'uda, maka aku akan menimpakan kepadanya siksaan yang berat. Siksaannya tidak hanya di akhirat, bahkan di dunia pun diberikan, meskipun ning dunia niku berupa ambune tok, ambune siksa. Jadi siksa diberikan di dunia niku pun mboten cukup dunia niku. Nggih, yang seperti saya ceritakan dulu, tidak cukup. Nggih. Bahkan satu tetes api saja yang ada di neraka itu kalau diturunkan di dunia, satu tetes saja itu bisa menghanguskan seluruh dunia dan seisinya. Ngoten. Itu hanya satu tetes, apalagi kalau di sana, naudzubillah min dzalik. Pramila menika niki kita berlatih terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita termasuk menjadi hamba yang pandai bersyukur dan semakin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.
Pun, monggo kita waos ta'awudz sareng-sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita lanjutkan. Tsumma yatma'u an azida kalla. Saya lanjutkan di kalla. Zi azid di situ ada lam alif. Lam alif itu artinya tidak boleh berhenti sebenarnya, tapi karena di akhir ayat maka tidak apa-apa berhenti. Karena di akhir ayat maka membacanya pun boleh. Tsumma yatma'u an azid kalla. Nah, azid berhenti, kalla juga berhenti lagi karena di situ ada qaf lam. Qaf lam itu artinya waqaf aula, boleh terus tapi lebih baik berhenti. Maka di situ kita lanjutkan saja, berhentinya di kalla. Tsumma yatma'u an azida kalla. Silakan. Tsumma yatma'u an azida kalla. Lagi. Tsumma yatma'u an azida kalla. Sambil lihat terjemahan. Innahu kana li ayatina anida. Innahu kana li ayatina anida. Lagi. Innahu kana li ayatina anida. Lihat maknanya. Sa'urhiquhu sa'uda. Sa'urhiquhu sa'uda. Lagi. Sa'urhiquhu sa'uda. Sekali lagi. Sa'urhiquhu sa'uda. Bon, kita rangkai tsumma yatma'u sampai sa'uda. 1, 2, 3. Kita rangkai sebanyak 3 kali. Fokus, lihat tulisannya atau terjemahannya. Pikiran jangan kemana-mana. 1, 2, 3. Tsumma yatma'u an azida kalla. Innahu kana li ayatina anida. Tsumma yatma'u an azida kalla. Innahu kana li ayatina anida. Sa'urhiquhu sa'uda. Tsumma yatma'u an azida kalla. Silakan ditutup mushafnya. Tsumma yatma'u an azida kalla. Tsumma yatma'u an azida kalla. Ya, tsumma kemudian yatma'u dia tomak, dia sangat menginginkan an agar azida aku tambahkan. Kalla jangan seperti itu. Tsumma yatma'u an azida kalla. Tsumma yatma'u an azida kalla. Lagi. Tsumma yatma'u an azida kalla.
Ngaten nggih, kalian memahami maknanya ini supaya kita paham bahwa ada orang mendapatkan nikmat tapi kemudian dia masih terus mintanya itu boleh, tapi yang tidak boleh itu dia merasa kurang, merasa tidak cukup, tomak. Kula dapat ngeten kok panggah butuh niki mboten napa-napa, tapi kemudian merasa kurang, kemudian merasa bahwa Allah tidak memberikan kepada kita, itu yang tidak boleh. Tapi kalau jenengan punya hajat, punya sesuatu, boleh minta kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah jenengan pun paling kathah nikmat dumateng kula, tapi kula niki kagungan, kula nggak ada hajat niki nyuwun tulung jenengan kabulaken. Tapi kula niku nggih matur suwun sudah diberikan berbagai macam nikmat. Ngoten nggih. Nah, ini sambil memahami maknanya. Tsumma yatma'u an azidakalla. Tsumma yatma'u an azidakalla. Lagi. Tsumma yatma'u an azidakalla. Innahu kana li ayatina anida. Innahu kana li ayatina anida. Saya penggal, innahu kana. Innahu kana. Sesungguhnya dia adalah, innahu kana. Innahu kana li ayatina anida. Li ayatina anida. Li kepada ayatina, ayat-ayatku, Al-Quran petunjukku, anida menentang. Li ayatina anida. Li innahu kana li ayatina anida. Innahu kana li ayatina anida. Lagi. Innahu kana li ayatina anida. Sa'urhiquhu sa'uda. Lagi. Seakan urhiqu, aku timpakan hu kepadanya, sa'udan, kesiksaan yang berat. Sa'urhiquhu sa'uda. Lagi. Sekali lagi. Pun saya rangkaikan dua yang tadi pertama terlebih dahulu. Tsumma yatma'u an azidakalla. Innahu kana li ayatina anida. Itu dulu tsumma. Yatma'u an azidakalla. Innahu kana li ayatina anida. Lagi tsumma. Sekali lagi. Sa'urhiquhu sa'uda. Pun langsung kita lagi. Tsumma sampai sa'urhiquhu. 1, 2, 3. Tsumma yatma'u an azidakalla. Innahu
kita rangkai sebanyak 3 kali. Tsumma 1 2 3. Sekali lagi. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Semoga Allah terus memberikan kepada kita pemahaman yang luas dan kemampuan kita dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Ilmu yang kita pelajari, termasuk Al-Qur'an menika. Ini jangan pernah menganggap semua serba kebetulan. Seringkali pada saat kita memiliki masalah, memiliki suatu persoalan, itu jawabannya ada di dalam Al-Quran dan seringkali dihadirkan oleh Allah tepat pada saat di mana masalah itu ada. Contoh kados menika kalau wau. Ini saya tidak tahu kenapa tadi saya tiba-tiba menceritakan tentang suami istri, ngaten. Nah, ada kaitannya dengan ayat ini. Ada kaitannya dengan ayat ini. Nah, bisa jadi ini merupakan salah satu persoalan permasalahan panjenengan sami yang sedang dihadapi. Di sini dijelaskan seperti itu tadi, innahu kana li ayatina anida. Sesungguhnya dia itu menentang Al-Qur'an. Ayat-ayat Allah di sini maksud Al-Qur'an. Nah, tadi saya menceritakan tentang istri yang dia surganya, tolnya adalah melalui suami. Nah, kemudian ketika hati kita merasa menentang, yo ngono kuwi tergantung bojo sing piye dhisik. Nah, misalnya seperti itu. Ini Allah menurunkan ayat ini. Ya, kalau masih berpikir seperti itu maka saurhiqu sa'uda, Allah akan menimpakan dia siksaan. Bisa jadi siksaannya tidak hanya di akhirat nanti, tapi di dunia sudah didapatkan, mungkin rumah tangganya tidak harmonis dan lain sebagainya. Itu siksaan yang luar biasa. Ngoten nggih. Maka ini saya sedikit mengingatkan kembali karena nun sewu kan sekarang saya mainnya di TikTok nggih untuk dakwah online-nya. Saya sering melihat di TikTok itu kalau ada postingan video yang membahas tentang suami atau istri gitu, komennya selalu suami yang mana seperti apa dulu, ngaten. Ya suami yang seperti apa dulu tat harus dan sebagainya. Jadi seolah-olah yang ditaati, yang suami yang harus ditaati itu adalah suami yang betul-betul soleh, ngaten. Padahal oleh Allah tidak diperintahkan seperti itu. Sama seperti sama seperti kita pada saat orang tua kita itu tidak soleh, orang tua kita itu tidak mengajak kebaikan, apakah kemudian kita boleh berbuat kasar kepada orang tua? Tidak boleh. Maka pikirannya
dirubah kepada orang tua itu dirubah. Hal itu dilakukan kepada suami. Yang dilakukan, yang diperintahkan oleh suami semuanya itu wajib, kecuali perintah itu melanggar syariat. Ngoten. Ken gekne kopi asale mubah tapi sing ngongkon ki bojo malih wajib. Ngoten. Kon adang iku sing ngongkon bojo malih wajib. Ya. Tapi juga itu kalau jadi pernah ada cerita lalu pripun tat kalau saya tidak ingin mentaati perintah suami kula niku kuwasar keras nggih sampun. Kalau jenengan masih bertahan dengan suami seperti itu resikonya tetap harus taat. Tapi kalau sudah tidak ingin taat kepada suami berarti harus pisah. Ngoten nggih. Nah, jadi itu seperti halnya Rasulullah menyampaikan dulu bahwa jika suami memiliki luka yang bernanah, kemudian istri membersihkan nanah itu dengan lidahnya, ya. Niki kata Rasulullah ngoten, cara kasarane ngomong, itu belum bisa membalas dari kebaikan suami tersebut kepada istri. Kata Rasulullah seperti itu. Sama seperti kepada orang tua. Bahkan pernah suatu ketika sahabat Salman Al-Farisi itu dari Yaman, setelah berkunjung di Yaman itu pulang menghadap Rasulullah, tiba-tiba dia sujud di hadapan Rasulullah. Lho, enak apa iki kok sujud? Ora oleh lho sujud ning gone menungso. Lah niki datang Yaman ngoten kalau kepemimpinan itu rasa hormatnya dengan sujud. Apa kata Rasulullah? Tidak boleh sujud. Andai kata diperbolehkan seorang itu harus sujud kepada orang lain, maka aku perintahkan seorang istri sujud kepada istrinya, kepada suaminya. Berarti mboten ngantuk jenengan. Pun ngoten. Ini sebagai gambaran kepada kita. Kenapa kok Rasul pada saat Isra Mi'raj kemudian di neraka niku melihat banyak wanita yang ada di sana, tangan malaikat Jibril. Kula niku nelongso lho malaikat Jibril. Niku napa kok umat kula kok kata-kata kok wong wedok sing ning jero neraka niku. Nggih. Ternyata jawabannya hanya satu, karena wanita itu tidak bersyukur terhadap suaminya. Ngoten. Lek pas tukaran munine ngene. Panggah ora tahu ngewangi aku, ngoten. Jawan ora tahu ngewangi aku. Nun sewu Bu. Tiang jaran niku dingonane luwur atine. Lah terus dia ini sing mepe-mepe sapa lek duduk aku sing ngewangi. Ngoten. Kadang mikir seperti itu ya. Jadi jangan pernah mengatakan pas bertengkar itu jangan pernah mengatakan sampai ini pancen orang ngerti wong wedok, orang tahu ngewangi aku. Jadi kata Rasulullah itu tadi, kalau ada perempuan yang tidak mensyukuri ya kebaikan suaminya, ketika bertengkar hilang semua kebaikan suaminya, maka itu adalah wanita yang dilaknat Allah. Sehingga kemudian lek pas tukaran ya ora apa-apa, tukaran niku ndak apa-apa, tapi bar kuwi wawe aja suwi-suwi. Ngoten. Nggih. Kados bumbu niku lho. Bumbu niku lek mboten wonten uyahe kan mboten sedep ta nggih. Ya kadang-kadang dikek uyah, tapi aja kakehan uyahe. Tukarane kesuwen. Ngoten. Nggih. Bahkan ada waliullah waliullah, saya lupa namanya, wanita itu di rumah itu dia memasang napa pecut cambuk teng tembok. Kagem napa niku? Ini setiap malam saya ambil, kemudian saya sodorkan kepada suami saya. Wahai suamiku, kalau hari ini ada perlakuanku yang tidak membuatmu ridho, tolong cambuk aku. Ngoten lho, nggih. Jenengan nate ngoten niku. Masya Allah, itu. Karena apa? Karena ridho suami itu, kalau yang selama ini kita tahu, ridho Allah fi ridhal walidain
wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah itu sesuai dengan ridha orang tua, murka Allah itu adalah tergantung murka orang tua. Tapi kalau sudah menjadi pasangan suami istri, maka istri itu ridha Allah tergantung ridha suami, murka Allah tergantung murka suami. Ingatan, ya mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari ini tadi menjadikan diri kita orang-orang yang senantiasa paham tentang ilmu dari Allah, tidak hanya diilmui tapi juga diamalkan, sehingga kita semakin disayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita tetap sarengan dengan doa khatmil Quran. Semoga Allah memudahkan kita di dalam belajar Al-Quran, diberikan pemahaman yang luas, dan dimudahkan di dalam mengamalkan isi Al-Quran sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna waj'al lana Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.